Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu pada video sebelumnya, yaitu latihan konsep ke dalam perhitungan ya, latihan soal-soal. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan menampilkan pembahasan soal untuk session yang kedua. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan cara kerja untuk tiap soalnya. Latihan 2 gelombang. Nah, persamaan soal 1, jarak 5 buah bukit gelombang berurutan di permukaan air adalah 180 cm ya. Nah, hitung panjang gelombang, frekuensi ya, jika area gelombang itu merambat dengan cepat teramat 8 cm per sekon ya. Oke, perhatikan ke sini. Ini udah digambar ya. Nah, di sini terdapat 5 bukit ya. 5 bukit berarti yang hitungnya dari sini, dari standar bawah, berarti 1, ya, 2, 3, 4, 5 ya, sampai sini. Nah, berarti kalau dihitung, ini berarti 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4,5 ya. Nah, berarti di situ ada 4,5 ya, gelombang. Ada 4,5 gelombang. Atau berarti ditulis N sama dengan 4,5 ya. Nah, ini jaraknya itu 180. Berarti lambda nanti tinggal 180 per 4,5 ya. Oke, 4,5 itu berarti 9 per 2. Berarti lambda sama dengan 180 per 9 per 2 ya. Oke, 18 dibagi 9 aja udah 2. Nah, 2 kali 10 ya. 20 kalikan 2. Nah, berarti panjang gelombangnya adalah 40 cm. Kayak itu ditanyakan panjang gelombangnya berapa. Nah, sekarang ditanyakan frekuensinya berapa. Frekuensinya. Berarti gunakan ini. V sama dengan lambda kali F. Nah, di sini V per lambda. Di mana V itu 8 cm. Nah, lambdanya adalah 40. Nah, berarti nanti frekuensinya itu ya, atas kali 10 misalkan ya, atau di sini ada 0,2 Hz ya, gitu ya, 0,2 Hz. Oke, itu jawabannya untuk soal nomor 1. Sekarang beralih kita ke soal berikutnya. Soal 2. Oke, di sini ada persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang ya, ditanyakan cepat teramat gelombang, frekuensi gelombang, jarak titik jika setelah 1/4 detik keseimbangannya 0,25 ya. Kayak ditanyakan F ya. Kita jawab nomor A ya. Tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 0,5 sinus dalam kurung 10T plus 4X. Nah, kalau pilihan ganda berarti ini kecepatan teramat itu tinggal V sama dengan variabel T dibagi dengan variabel X. Berarti 10 per 4 itu 2,5 meter per sekon. Nah, oke. Nah, tetapi kita ini soalnya kan soal esai, tapi kita harus mengerjakan dengan cara kerja biasa. Oke, tulis persamaan umum gelombang A sinus 2V F kali T plus di sini karena di sini plus maka kita ikut plus ya. X per lambda. Oke, masukkan ke dalam boleh dari A sinus ya 2V Ft plus 2V X per lambda ya. Oke. Nah, nanti di sini dapat diketahui bahwa ini 10T ya. Ya, oke. Ditanyakan F-nya berapa ya. F-nya berarti 10T sama dengan 2VF ya. T ya, yang ini ya. Nah, berarti tinggal coret T-nya 2-nya dengan 10 ya. Ini berarti 5. 5 sama dengan VF. Maka F-nya itu sama dengan 5 per V. Ingat ini V-nya bukan 180 tapi 3,14 saja. Oke. Nah, sekarang
panjang gelombang, kita perlu panjang gelombang ya. Nah, maka nanti ini ya sama dengan ini. Nah, berarti lambdanya cari berapa ya? Kayak tinggal 2pi X per lambda sama dengan 4X ya. Nah, X-nya coret. Berarti tinggal pi ya per lambda sama dengan 2. Berarti lambda sama dengan V per 2 ya. Nah, oke. Cepat teramatnya berapa? Cepat teramatnya berarti tinggal lambda kali F. Lambdanya itu pi per 2 ya. Kemudian F-nya itu 5 per pi ya. Nah, jelas ini 2,5. 5 per 2, 22,5 meter per sekon. Oke, itu jawabannya ya. Jadi kalau pilihan ganda itu dengan 10 bagi 4, 2,5. Nah, sekarang ditanyakan jarak titik. X-nya berapa? Itu ini option C ya. Jarak titik berapa? Nanti kan masukkan Y sama dengan 0,5 ya. Sinus ya 10T plus 4X ya. Nah, ini taruh saja kita sebut theta ya. Berarti ininya ganti dengan 0,2 ya. 0,5 di sini 0,5 maka sinus theta ya. Nah, sinus theta itu bernilai 0,25 per 0,5 ya. Maka sinus theta itu sama dengan setengah. Nah, theta itu berarti 30 derajat. Ya. Nah, pi per 6. Kita pakai yang pi per 6 bukan 30. Berarti theta sama dengan pi per 6. Kemudian tetanya ganti dengan apa? Dengan 10T ya. 10T ditambah 4X sama dengan pi per 6 ya. Ini berarti 10 kalikan 1 per 4 ya. Ditambah 4X sama dengan pi per 6 ya. Maka 4X sama dengan, nah ini berarti 10 per 4 ya. Dikurangi pi per 6 ya. Nanti diperoleh bahwa X itu ya 1 per 4 kali, nah di sini kan 4 dengan 6. Nah, 4, 6 berarti 12 kan. 12 dibagi 4 berarti 30. Terus 12 bagi 6 ya. 12 bagi 6 berarti 2 pi, berarti 2 pi ya. Gitu. Oke, maka di atas saja ya. Boleh. Di atas. Ini berarti X sama dengan, nih, langsung aja 30 dikurangi 2 pi dibagi dengan 48. Oke, itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Oke. Di sini pertanyaannya banyak sekali. Ada amplitudo, ada periode, ada frekuensi, ada panjang gelombang, dan cepat teramat gelombang. Nah, ini gampang ya. Gampang. Kita kerjakan. Tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 0,2 sinus. Nah, pi-nya keluarkan aja dengan 2 ya. Jadi nanti 2 pi. Nah, kalau ini dikeluarkan berarti 50 ya. Kalau ini dikeluarkan berarti tinggal 1 X ya. Ini 50T dikurangi X ya. Sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang persamaan asli rumus. A sinus 2pi kurung F kali T min X per lambda ya. Oke. Nah, ditanyakan amplitudo berapa? Amplitudo itu 0,2 ya. Oke, meter. Nah, kemudian kalau ditanyakan periodenya berapa? Periode itu cari dulu frekuensinya berapa. Ya, frekuensi. Nah, nanti di sini 50T sama dengan 50T sama dengan FT. Berarti nanti udah jelas F-nya itu adalah 50 Hz ya. Nah, periodenya berapa? Periodenya adalah 1 per F. Berarti tinggal 1 per 50 Hz. Apa? Sekon, bukan Hz. Sekon ya. Oke. Nah, berikutnya panjang gelombang. Lambdanya berapa? Lambda itu berarti X sama dengan X per lambda. Nah, udah jelas di sini coret, ini coret berarti 1 sama dengan 1 per lambda. Berarti lambda sama dengan 1 meter. Oke. Berikutnya panjang cepat teramat gelombang. Pi-nya berapa? Pi-nya berapa? Pi sama dengan lambda kali
F ya. Ini berarti 1 frekuensinya 50. Berarti 50 meter per sekon ya, gitu. Itu soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Agak ngebut nih, soalnya banyak nih. Nah, soal 4. Gelombang merambat dengan periode 3 sekon, amplitudo 8, sebuah titik berada pada jarak 2 meter dari sumber getar. Nah, oke, diketahui aja langsung ya. Nah, periode T 3 sekon. Kemudian amplitudo berapa? 8 cm. Terus titik P berada pada jarak 2 meter. Berarti X itu 2 meter. Oke. Nah, kemudian waktunya 1 sekon. Kemudian cepat terdapat gelombang V itu 4 meter per sekon. Nah, pertanyaannya hitung simpangan titik P. Berarti tanyakan berapa sih simpangannya gitu ya. Nah, kita jawab dari sini. YP sama dengan A sinus 2V dalam kurung ini 2 ya. F kali T min X per lambda ya. Oke, ini berarti 8, ini sinus 2V, F-nya berarti, oh ini berarti bukan F ya, bukan F, berarti T, berarti 1 atau T per 2 ya, ntar dulu, T per 3 bukan T per 2. Nah, dikurangi X-nya berapa? X itu berarti 2 meter ya, 2. Lambdanya berapa? Tinggal V kali T ya. Ini berarti V kali, bukan V per periode ya, V per periode. Tadi dulu, per periode, V kali periode, sorry, V kali periode. Berarti di sini 3 kalikan 4 ya. Oke, itu ya, tutup. Ini berarti 8 sinus 2V dalam kurung. Nah, T-nya ganti nih. Siapa? 1 detik, 1 per 3 dikurangi. Nah, ini coret ya. Coret, berarti 1 per 6 ya. Oke, 6 bagi 3 ya. 6 dibagi 3 berarti 2. 2 dikurangi 1 ya. Berarti 1. Ini 2 tulis saja. Ini 1 per 6 ya. Oke, nanti diperoleh 8 sinus V ya dalam kurung 1 per 6. 2-nya ketinggalan nih. 2, ini 2 ya. Nah, berarti nanti tinggal 8 sinus P per 3. Nah, Pi per 3 itu 60 derajat. Berarti nanti 8 kalikan setengah akar 3. 4 akar 3 meter gitu ya. Nah, itu simpangan titik P yang berada pada jarak 2 meter dari sumber getar. Periodenya 3 sekon ya. Kemudian cepat terlambatnya 4. Nah, di situ berarti simpangannya adalah 4 akar 3 meter. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini gelombang stasioner. Nah, ini cos ada di dalam ya. Nah, itu berarti ujung bebas. Nah, oke, cepat teramat. Kalian boleh langsung. Itu yang ada X variabel T dibagi dengan variabel X. Jawabnya 4. Ya. Tapi kita jangan gerasak gerusuk karena ini soalnya soal essay. Kalau pilihan ganda cari rumus cepat ya. Y sama dengan, tulis dulu, 4 cos 10 X kali sin 40 ya, T. Nah, berarti cepat terlambatnya sebelum kita ngitung, cari dulu berarti frekuensi, kemudian panjang gelombang. Oke, tulis dulu. Y sama dengan 2A ya, cos 2V X per lambda kalikan sinus 2V F ya kali T. Dah, tinggal nyari panjang gelombangnya dari sini dengan ini. Berarti 2Vx per lambda ya, per lambda nih sama dengan 10x ya. Coret x-nya, coret 10-nya. Berarti tinggal V per lambda ya. V per lambda sama dengan 5. Nah, maka lambda sama dengan V per 5.
meter gitu ya. Kalau satuannya MKS. Nah, kemudian frekuensinya. Frekuensi dapat kita cari dengan menggunakan ini ya. Data persamaan gelombang dengan persamaan gelombang asli. Berarti 40 sama dengan 2 pf ya. 40 sama dengan 2 pf. Nah, berarti F-nya itu 20 per V Hz ya. Nah, ditanyakan cepat lambatnya berapa? Cepat lambat itu di atas saja ya. Ini nomor A ya. Pi sama dengan lambda kali F. Berarti lambdanya adalah pi per 5. Kemudian frekuensinya 20 per V ya. Nanti kan nyoret V dengan V. Coret. Yang dicoret. Nah, 20 dengan V. Nah, berarti hasilnya adalah 20 per 5. 4 meter per sekon. Nah, kalau pilihan gak ada tinggal 40 aja. 40 dibagi dengan 10, 4. Gitu jawabannya benar ya. Gampang. Nah, sekarang kita jawab nomor B ya. Ditanyakan jarak simpul keempat. X simpul keempat berapa? Nah, ingat simpul berarti amplitudenya 0. Maka cos theta itu bernilai 0. Nah, mana yang cos theta? Ini adalah cos theta-nya. Nah, itu 0. Nah, berarti theta itu 90 derajat. Berarti pi per 2, 3 pi per 2, nah atau boleh 2n min 1 kalikan pi per 2 ya. Dan kemudian nih masukkan lagi, tetanya ganti dengan 10x sama dengan 2 kali, ya, 2 kali 4 ya. Oke, dikurangi 1 kali pi per 2. Oke, ini 2 kali 4 berarti 8, kurangi 1, 7. Ya. Berarti X simpul keempat ya. Simpul keempat itu berarti 7 pi ya. 7 pi per 20. Ini meter ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab yang C. C jarak perut ketiga. Nah, X perut 3 berapa? Ingat perut itu berarti nilainya maksimum. Nah, cos theta itu bernilai 1. Maka tetanya itu adalah 0. 0 pi, 2 pi. Nah, ini berlaku N min 1 kali pi. Nah, ini ganti ini 10x sama dengan N min 1 pi. Nah, berarti 10x simpul perut ya. Perut ketiga itu sama dengan 3 dikurangi 1 kalikan pi ya. Nah, berarti dapat X perut yang ketiga itu 2 pi per 10 atau pi per 5 meter ya. Tuh. Jadi cepat lambatnya adalah 4, kemudian simpul keempatnya adalah 7 pi per 20, kemudian ini perut ketiganya pi per 3. Ingat, pi itu bukan 180 tapi 3,14 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini agak panjang ya videonya. Nah, ini sama ya. Cepat lambat gelombang berapa? Nah, kalau ingin cepat berarti cepat lambat gelombang ya. Tuh kita cari dulu berapa ya. Ya, berapa. Nah, tapi kalau mau cepat balik ini. Variabel T dibagi dengan variabel X. Berarti 5 pi dibagi dengan 0,2 pi ya. Nah, nanti didapat ini 50 per 2 ya. Maka ini 25 meter per sekon. Itu kalau mau cepat. Ya. Kalau mau nyantai-nyantai saja boleh cari frekuensi berapa, cari panjang gelombang berapa gitu ya. Nah, itu cara cepatnya ya. Kita kerjakan soal B dulu. Simpul ketiga. Nih, simpul ketiga nih. Ini A ya. Nomor B1 berarti jarak simpul 3 berapa? Ingat nih simpul amplitudenya 0, maka untuk di sini ini gelombang ujung tetap, maka sinus theta itu bernilai 0 ya. 0. Berarti nanti 0,2 Vx itu, nah yang tadi 0 berarti N min 1 kalikan V ya. Nah, coret V-nya, maka nanti 0,2 X simpul 3 sama dengan 3 dikurangi 1 ya. Nah, hasilnya adalah
X simpul yang ketiga, 2 per 2 per 0,2 ya. Ini berarti 10 meter. Jauh ya, jauh sekali. Nah, sekarang B2. Jarak perut kelima berapa? Perut sama seperti tadi ya. Perut berarti nilai dari sinus theta harus maksimum 1 ya berarti. Nah, tetanya itu berarti 90 derajat atau berlaku 2n min 1 kalikan pi per 2 ya. Nah, dia ganti, tetanya ganti dengan 0,2 V ya. X langsung perut yang kelima sama dengan 2 kali 5 dikurangi 1 kalikan pi per 2 ya. Coret nih. Coret. Maka X perut yang kelima ya. Yang kelima ini 2 kali 5 10 dikurangi itu 9 ya. 9 per 0,2 kalikan 2 ya. Berarti 9 per 0,4 atau 90 per 4 ya. 90 per 4 berarti ini 2,25 ya. 225 ya. 22,5 sorry. 22,5. Nah, 22,5 meter. Ya, itu jarak simpul ketiga dan parut kelima. Oke. Nah, itu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke masalah berikutnya ya. Siap, sama soal nomor 7. Nah, amplitudo gelombang stasioner yang berjarak setengah meter. Oke. Nah, kita gunakan rumus yang ada di sini. Ditanyakan amplitudo berapa? Amplitudo suatu titik, misalkan titik A, titik C. Amplitudo di titik C berapa? Nomor A-nya. Nah, tinggal masukkan. Berarti amplitudo di titik C adalah 0,5 cos 2 cos 5 V X ya. Nah, ini soal udah bisa ketebak ya. Setengah ya. Nah, tinggal 0,5 kalikan cos kalikan 5 V kalikan 1 per 2 ya. Nah, udah kita ambil yang setengahnya aja. Berarti nanti 0,5 cos Pi ya, cos Pi per atau saya hapus dulu nih. Saya hapus nih. Ini berarti 5 Pi per 2. Nah, 5 Pi per 2 kan berarti 2,5. 2,5 Pi. 2,5 Pi berarti 90 derajat. Berarti ini 0 nilainya ya. 0 gitu. Jadi amplitudo di titik C pada saat itu 0 atau terjadi simpul. Oke. Nomor B itu jarak simpul keempat sama seperti yang tadi ya, ini nilai dari ya simpul keempat berarti cos theta itu bernilai 0 ya. Maka tetanya itu 90 derajat pasti. Kenapa? Karena untuk cosinus itu 90 itu 0 ya. Berarti 2n min 1 kalikan pi per 2 ya. Ini berarti 5V X simpul itu 2 kali 4 dikurangi 1 kalikan pi per 2. Coret pi-nya. Itu. Coret pi-nya. Maka X simpul yang keempat ya. Ini berarti 7 ya. 7 per 10 ya. Atau di sini 0,7 meter. Oke. Itu jawabannya. Nah, sekarang untuk B yang kedua, B2 ya, jarak perut kelima berapa? Perut terjadi jika kosinus theta bernilai 1, maka tetanya adalah yang tadi 0 pi, pi 3 pi atau 2 pi ya. Maka di sini n min 1 kalikan pi saja. Nah, masukkan 5 pi x terus bukan semua ini perut ya, perut ya sama dengan 5 dikurangi 1 kalikan P ya. Coret P-nya ya. Coret P-nya berarti ini 5X perut ya. Yang kelima nih. Ini berarti 4. Maka X perut yang kelima itu adalah 4 per 5 meter atau 0,8. Oke. Itu soal-soal yang telah ditampilkan sampai soal nomor 7 ya. Nah, berikutnya ada muncul lagi soal nomor 8.
Nah, pertanyaannya, letak simbol ke-6 dihitung dari ujung pantul. Ini gampang ya, nomor A ya. Untuk nomor A, sama seperti yang tadi cara kerjanya. Simpul, ya, simpul ke-6 terjadi jika ya, cos theta. Ya. Di sini kenapa pakai cos? Karena persamaannya adalah Y4 cos 2Px, ya, sin 50 pi T. Berarti cos theta bernilai 0. Nah, balik lagi yang tadi. Berarti 2N min 1 kalikan pi per 2. Kenapa? Karena 90 derajat ya. Nah, ganti ini dengan 2Px. Berarti 2Px, apa tuh? Simpul yang ke-6, itu berarti 2 kali 6 dikurangi 1 kalikan pi per 2. Coret ya. X simpul ke-6 itu berarti 12, ini 11 per 4 ya, meter. Ini berarti 2 kali 6, 12, kurangi 1, 11, 11 dibagi 2 kali 2 ya, 4. Oke, dari ujung pantul. Nah, sekarang simpangan titik yang berada pada jarak 7 per 6. Ya, tinggal gampang, tinggal masukkan ke sini. B. Maka Y sama dengan, tulis dulu, 4 cos 2πx ya, kali sinus 50 pi T. Oke, masukkan angkanya 4 cos 2 pi ya. Nah, X-nya ganti dengan 7 per 6. Nah, kemudian sinus 50 pi, T-nya ganti dengan 1 per 4 ya. Oke, 1 per 4. Nah, berarti di sini 4 cos ya, 4 cos 7 per 3 pi ya. Ke 6 ya. Coret ya. Nah, kita ambil yang pi per 3-nya. Kemudian yang ini kita ambil yang gini. Sinus 25 pi per 2 ya. Nah, kita ambil di sini pi per 2-nya. Di sini ambil pi per 3-nya. Berarti 4 cos ya, pi per 3 kalikan sinus pi per 2 ya. Oke. Ini berarti 4. Ini cos pi per 3 berarti cos 60 ya. Cos 60 derajat kalikan sinus 90 ya derajat. Ini berarti setengah, 4 kalikan setengah kalikan 1. Berarti simpangannya adalah 2 meter. Ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 8. Mohon maaf ini panjang sekali karena soalnya emang banyak. Oke, itu jawaban-jawaban dari tiap soal ya. Oke, next video latihan 3 soal gelombang. Kita sambung lagi ya. Makin banyak latihan soal, makin akan memahami karakteristik suatu soal ya. Oke, ketika setelah Anda mempelajari video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Maka tinggalkan pesan, like, komen, subscribe, jangan lupa supaya kalian dapat mengikuti video selanjutnya. Serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari tentang aplikasi konsep gelombang ke dalam perhitungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.